Pernah kepikiran gak sih gimana sih caranya para peternak modern milih hewan terbaik mereka? Ternyata ini udah nggak lagi soal tes mata, alias lihat mana yang paling gede. Sekarang semuanya itu soal data dan sains. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sains udah mengubah total cara beternak. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Dulu kan, peternak seringnya cuma ngandelin tes mata. Kalau kelihatan bagus, ya pasti bagus. Tapi, penampilan itu bisa menipu loh. Sifat-sifat terbaik itu seringnya nggak kelihatan. Dan disinilah sains masuk buat ngebongkar semuanya. Oke, alat pertama di gudang senjata ilmiah kita namanya Estimated Breeding Value atau kita singkat aja IBV. Coba bayangin ini kayak kacamata khusus buat ngintip cetak biru genetik seekor hewan. Jadi kita bisa lihat potensi yang nggak kasat mata. Jadi gini, IBV itu intinya adalah perkiraan nilai genetik murni dari seekor hewan. Ini bukan soal performa hewannya hari ini, tapi soal potensi apa yang bakal dia wariskan ke anak-anaknya nanti. Fokusnya itu membangun generasi masa depan yang jauh lebih baik. Biar gampang, anggap aja EBV ini semacam nilai rapor genetik. Skor ini bisa memprediksi sebagus apa seekor hewan bakal ningkatin kualitas generasi berikutnya. Makin tinggi skornya, ya makin tinggi juga nilai kelulusan genetiknya. Nah, ini dia rumusnya. Kelihatannya agak serem ya. Tenang, tenang, jangan panik dulu. Nanti kita bedah satu-satu dan Anda bakal lihat kalau konsepnya ini sebenarnya simple tapi powerful banget. Oke, ayo kita preteli rumusnya. Pertama, ada H kuadrat. Ini namanya heritabilitas. Anggap aja ini volume dari sinyal genetiknya. Seberapa kuat sih gen berpengaruh ke suatu sifat? Terus ada P, itu performa individu. Gampangnya ya ukuran si hewan itu, misalnya beratnya. Terakhir, P bar, itu rata-rata dari seluruh kelompoknya. Jadi kita cuma bandingin si individu dengan rata-rata kelompok, terus kita sesuaikan sama seberapa kuat sinyal genetiknya. Sederhana kan? Cukup teorinya, sekarang kita coba langsung praktek ya. Kita ambil contoh seekor sapi, terus kita hitung bareng-bareng IBV untuk berat badannya. Langkah pertama, kita kumpulin datanya. Sapi kita ini beratnya 250 kilo, sementara teman-temannya di kelompok rata-rata cuma 220 kilo. Nah, nilai heritabilitas untuk bobot di jenis ini misalnya 0,4. Tinggal kita masukin aja ke rumus, 0,4 dikali selisih antara 250 dan 220. Dan hasilnya adalah 12. Terus angka 12 ini artinya apa? Gampangnya gini, sapi ini punya potensi genetik buat ngasilin anak yang bobotnya 12 kg di atas rata-rata. Keren kan? Ini yang mengubah kira-kira jadi keputusan pasti berdasarkan data. Jadi sapinya bukan cuma kelihatan bagus, tapi emang secara ilmiah terbukti jadi kandidat top buat bibit unggul. Dan ini dia intinya, di dunia EBV, makin tinggi angkanya, artinya makin bagus kualitas genetik yang bisa dia wariskan. Sesimpel itu. Biar makin nempel, kita coba satu contoh kilat lagi ya. Ada babi beratnya 65 kilo, rata-rata kelompoknya 55 kilo, dan heritabilitasnya 0,3. Tinggal hitung 0,3 dikali 10. Hasilnya EBV-nya adalah 3. Jelas dan gampang banget. Tadi kan IBV itu buat prediksi potensi keturunannya. Nah, gimana kalau kita mau prediksi performa si hewan itu sendiri di masa depan? Untuk itu, kita kenalan sama alat kedua kita, Most Probable Producing Ability atau MPPA. Kalau MPPA ini tugasnya jadi dukun data. Dia pakai catatan performa seekor hewan di masa lalu, kayak jumlah telur atau produksi susu, buat bikin prediksi cerdas soal gimana performanya di siklus produksi berikutnya. Sekilas rumusnya mungkin kelihatan lebih ribet, tapi idenya mirip kok. Kita masih pakai rata-rata populasi dan rata-rata individu. Tapi sekarang kita tambahin dua hal baru. N, itu jumlah catatan yang kita punya, makin banyak data makin akurat. Dan R atau repeatabilitas. Ini tuh buat ngukur sekonsisten apa performa seekor hewan. Apakah performa bagusnya cuma kebetulan atau emang polanya begitu terus? Yuk, langsung kita terapkan ke contoh nyata. Anggap kita punya ayam petelur nih. Dan kita pengen tahu, kira-kira di masa depan dia bakal nelur berapa banyak ya? Oke, ini datanya. Ayam jagoan kita ini rata-rata menghasilkan 80 telur, sementara rata-rata satu kandang itu 70 telur. Kita udah punya 3 catatan produksi dia, dan nilai repeatabilitasnya 0,5. Sekarang, semua angka ini kita masak di dalam rumus MPPA. Dan setelah dihitung-hitung, angka yang keluar adalah 77,5. Jadi apa artinya ini?
Artinya, berdasarkan performa dia yang udah-udah, kita bisa prediksi kalau di siklus berikutnya, ayam ini kemungkinan bakal menghasilkan sekitar 77,5 butir telur. Wah, ini informasi berharga banget buat peternak biar bisa bikin perencanaan yang lebih matang. Oke, kita udah lihat cara kerja dua alat canggih ini. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua hitung-hitungan ini penting banget buat dunia peternakan modern? Nah, slide ini ngerangkum semuanya dengan pas. EBV itu fokusnya ke potensi genetik buat milih induk terbaik untuk generasi masa depan. Kalau MPPA fokusnya ke kinerja yang udah terbukti buat prediksi hasil dari individu itu sendiri. Dua alat, dua tujuan yang beda, tapi dua-duanya sama-sama super penting buat ngambil keputusan. Keuntungannya jelas banget. Peternak bisa tahu mana hewan unggul dengan akurasi ilmiah, bukan cuma pakai perasaan. Mereka juga bisa menghindari kesalahan mahal karena milih hewan yang kelihatannya bagus tapi genetiknya biasa aja. Ujung-ujungnya, semua program pemuliaan jadi jauh lebih efisien dan untung. Pada dasarnya, ini adalah sebuah pergeseran besar. Kita beralih dari pemuliaan yang tadinya kayak seni, sangat subjektif, dan tergantung mata, menjadi sebuah ilmu yang objektif dan berbasis prediksi. Ini adalah revolusi yang digerakkan oleh data. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Kalau kita udah punya alat sepresisi ini buat meramal masa depan genetik dan produksi, kira-kira apa ya terobosan selanjutnya? Teknologi ini bakal bawa pertanian kita kemana lagi? Nah, itu pertanyaan yang saya ingin tinggalkan untuk Anda renungkan.